wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Selamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula, dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, hendaknya selalu kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Rabbi. Jamaah sehat semua, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Panjenengan yang belum punya mantu, saya doakan semoga dicepatkan oleh Allah dikasih mantu. Ya. Yang belum punya cucu, semoga Allah cepatkan diberi cucu. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang ada masalah diangkat masalahnya, yang punya hutang segera dilunasi. Ya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang, kecuali sampai ada yang menanggungnya. Maka nabi yaumihi, barang siapa yang di harinya alal hidayah awil islam wal iman,
Mangkana fi yaumihi, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia punya hutang bukan hutang yang menyusahkan untuk mengembalikannya, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Jadi barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, ya, yang ini sering saya sampaikan, ini adalah tiket awal untuk menuju surga Allah. Dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah Islam dan iman ini tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya, dan itu haknya Allah, dan betul-betul ya mahal. Kita lihat bagaimana anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh nggak diberi daya oleh Allah, kafir dan ingkar. Istrinya Nabi Lut, kafir dan ingkar. Ayahnya Nabi Ibrahim, kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasulullah Abu Thalib diminta di akhir kehidupannya, kul ya la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, dengan ucapan itu Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi itu pun tidak terucap. Alhamdulillah, kita ini bukan siapa-siapa, kita keponakan Rasul juga enggak, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya harus dijaga, dirawat, dipelihara, dipertahankan hingga hembusan napas yang paling akhir. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, tema kita hari ini adalah yaitu 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang sebelumnya kita telah kaji, iman akan sempurna manakala terpenuhi 3 unsur. Iman akan sempurna manakala terpenuhi 3 unsur. Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Kemudian al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Dan ar-raja, harap cemasnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pertemuan kita juga telah kaji tentang rumus mencintai Allah. Coba ada yang masih ingat Pak rumus mencintai Allah? Rumus mencintai Allah? Saya mau tanya sebelumnya. Kalau ada seorang ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih hafalan untuk mengingat-ingat, kemudian jamaahnya muridnya nggak tahu, lupa, nggak ngerjain, itu termasuk murid yang apa itu? Terus ada juga ustadz ngasih PR, ngasih tugas, hafalan, ya, muridnya nggak ngerjain, ustadznya sih biasa-biasa saja, senyum-senyum aja dan memaafkan, dianggap nggak masalah. Nah itu termasuk ustadz yang gimana itu? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya ngelem yang wae dewe itu Pak ya. Kalau orang awak mengeceknya apa? Mapi kunyi lah iku. Mapi kunyi iku artinya ngelem awake dhewe. Astagfirullah. Baik saudara seiman, jadi untuk mengantarkan materi 5 kecintaan bagi seorang mukmin, kita kembali ingat dulu, yaitu rumus mencintai Allah berdasarkan Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah, mereka mencintainya seolah mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulai ini ada rumus mencintai Allah. Rumus mencintai Allah ada 2. Yang pertama adalah mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua kebalikannya, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Kaitannya dengan mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai, Allah cinta pada kebaikan, ya berbuat baik.
Allah cinta pada ketaatan, jadilah orang yang taat. Allah cinta pada kebenaran, hiduplah di atas kebenaran, belalah kebenaran, matilah di atas kebenaran tersebut. Allah cinta kejujuran, jadilah orang yang jujur. Allah cinta pada kedermawanan, jadilah orang yang dermawan. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus diapa-apain dulu. Masya Allah. Allah cinta pada ketaatan, Allah cinta pada ketakwaan, miliki takwa. Allah cinta pada amal saleh, beramal salehlah kita. Allah cinta pada kemuliaan akhlak, berakhlak mulialah kita. Karena Rasul nyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Al-Tirmizi. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Dan semua apa yang Allah cintai, kita cintai, maka pasti di dalamnya mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung kebaikan dan pahala. Juga mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Allah cinta pada orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang bertobat, orang yang berdakwah, orang yang berjihad, orang yang istiqomah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, orang yang memiliki prinsip dalam hidup ini. Allah cintai betul orang-orang yang dermawan, orang yang memakmurkan masjid, orang yang sabar, orang yang pandai bersyukur. Cintailah siapa orang yang dicintai oleh Allah, anta ma'aman ahbabta. Kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rumus mencintai Allah. Jadi mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Kebalikannya yang kedua, membenci apa-apa yang Allah benci, dan juga membenci siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci dengan yang namanya dusta, ya jangan berdusta. Allah benci dengan yang namanya al-kibr, sombong, jangan sombong, kamu akan mati. Nggak bisa kita hidup sendiri, kita butuh orang, kita butuh teman, kita butuh circle yang baik. Allah benci pada kemaksiatan dan dosa, tinggalkan kemaksiatan dan dosa, karena kemaksiatan dan dosa hanya akan gelapkan hati kita, menjadikan kita banyak salah. Setiap kita melakukan salah, dosa, maksiat, maka titik hitam dalam kalbu kita. Tetapi semakin banyak kita lakukan kemaksiatan dan dosa, maka titik hitam itu pun semakin menggelapkan kita dan semakin berat untuk menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci namanya kemungkaran, keburukan, kejahatan, kezaliman, kepalsuan, dan hal-hal yang buruk. Maka apa yang Allah benci, yang dusta, yang ghibah, yang menghina, yang mencela, yang kikir, yang tamak, termasuk kusra. Allah benci dengan yang namanya kusra. Jangan kusra. Kalau kusra apa? Rakus. Itu bukan bahasa Arab, itu dibolak-balik aja. Kusra, rakus. Allah benci dengan yang seperti itu ya. Nah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membenci siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci orang yang kafir, musyrik, zalim, fasik, munafik, orang yang jahat, orang yang mempermainkan agama Allah, orang yang menghina ayat-ayat Allah, orang yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang Allah benci, bencilah kita. Maka kehidupan kita insya Allah akan jauh lebih baik dan akan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu rumus mencintai Allah, yaitu mencintai apa-apa dan siapa yang Allah cintai, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Baik, sekarang kita akan memasuki 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Mungkin ada yang masih ingat tentang cinta. Ungkapan tentang cinta gimana Pak? Halo? Yang sudah lama nggak bercinta lagi? Ya. Ungkapan tentang cinta, cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Kalau dari negeri jiran lain lagi ungkapan tentang cinta. Gimana Pak kalau dari negeri jiran Pak ungkapan tentang cinta? Cinta bukan hanya di mata,
cinta hadir di dalam jiwa yang dibuktikan dengan amal ibadah. Nah itu nggak usah dilakukan, Pak, ya. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa yang dibuktikan dengan amal ibadah. Baik, 5 kecintaan saya ingin sebutkan poin-poinnya dulu. Adapun uraiannya nanti sedapatnya. Bagi seorang muslim mukmin, karena 5 kecintaan ini menjadi pondasi pilar utama dalam menghadapi kehidupan. Mau bahagia, kecintaan dalam terhadap 5 hal ini nggak ada, rasanya sulit. Ya, karena 5 kecintaan ini betul-betul akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu hubbullah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Yang tadi ayatnya sudah saya sampaikan, ya. Yang pertama hubbullah, mencintai Allah. Yang kata Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Muslim, ya. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, baru dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau hari ini kita belum merasakan manisnya iman, belum ada rasa kedekatan, kita masih jarang berdoa dengan Allah, ya mungkin ya keimanan kita belum mantap. Jadi kita harus punya waktu khusus untuk curhat, untuk nangis kepada Allah, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka merasa malu kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah, kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama. Jadi kalau untuk kepentingan makan itu 1 juta, ya infak sedekahnya ya 1 juta. Itu kalau sahabat Nabi, ya. Karena apa? Keberkahan harta ya kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, la yuhibbul mar'a, tidaklah dia mencintai seseorang illa lillah, melainkan kecintaannya itu betul-betul karena Allah. Jadi mencintai seseorang itu bukan karena dunia, bukan karena nafsu, bukan karena fisiknya. Panjenengan misalkan punya teman, ya, temennya melakukan kesalahan, ngebohong, nggak baik, kira-kira jenengan berani nggak ngingetin? Tapi ingat sebelum jenengan jawab, sementara teman ini sering nraktir, sering ngasih uang, juga sering ngasih ya makanan. Nah, kira-kira teman ini salah, berani nggak ngingetin kira-kira? Hati-hati loh, nanti jenengan ngingetin nanti nggak dapat lagi loh, nggak ada yang traktir lagi loh. Nah, hati-hati kalau sudah kita berat, berarti persahabatan persaudaraannya bukan karena Allah. Makanya kalau kita belajar dari tabiatnya orang Arab itu, ya, orang Arab itu tos-tosan, Pak. Anda tidak suka, Inta kalau tidak hentikan ini maksiat ini, dosa ini, Anda udah tidak mau lagi, sohiban matum. Putus kita sampai sini aja. Jadi kalau ada temennya yang nggak baik, betul-betul dia tahu itu kebohongan, kemaksiatan, dosa, pelit atau apalah, itu tidak segan-segan. Anda tidak suka sama Inta. Kalau Inta tidak tobat, Inta masih lanjutkan perbuatan seperti ini, udah putus kita. Tidak apa-apa. Anda tidak punya sahabat, tidak apa-apa. Ya. Jadi satu sisi maunya gitu, nggak mau berlama-lama, Pak. Kenapa? Karena landasannya jelas. Rasulullah menyatakan la tusahib illa mu'minan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, dan tertanamnya dalam kalbu kita, dalam hati kita, kebencian terhadap kekafiran, kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, sebagaimana bencinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Dan ini ternyata juga dikaitkan dengan firman Allah yang ada dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat yang mendapatkan julukan apa? Julukan surat Al-Hujurat surat apa, Pak? Al-Atobah kan Al-Baro'ah. Kalau Al-Hujurat apa?
Ini yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umrah bayar sendiri loh. Itu dalam surat Al-Hujurat itu ada 9 atau 12 tentang masalah akhlak. Makanya surat Al-Hujurat surat 49 mendapatkan julukan apa? Yaitu suratul akhlak. Jadi kalau ketika disebut suratul akhlak maksudnya adalah surat Al-Hujurat. Baik ya. Jadi yang pertama, kecintaan seorang muslim mukmin harus wajib ilallah, hubbullah, cinta kepada Allah. Nanti kita lihat tanda bukti cintanya kepada Allah. Yang kedua, hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Mohon maaf, ketika menyebut cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi bukan hanya dalam tatanan teori. Contoh paling gampang, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Sebab kalau kita belajar dari sahabat Abdurrahman bin Auf, aduh kayaknya berat. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu ada mengatakan kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, maka esok harinya, paginya apa? Beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nasi uduk sebungkus berapa? 10.000 kali 60 berarti 600.000. Jadi lebih ringan mengeluarkan uang 600.000 daripada nggak tahajud. Saya tanya sama jamaah sekalian, sedih mana? Kehilangan uang 100.000 atau nggak sholat tahajud? Jujur saja, sedih mana? Sedih dua-duanya. Lamaan mana? Ya, sekali lagi kata kuncinya, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Minimalnya 2 rakaat, masa nggak keambil sih? Kita hidup sudah berapa tahun, jangan-jangan ini sudah dekat dengan kematian kita. Kayaknya rasanya umur kita ini sisanya nggak sebanyak yang sudah kita lalui loh Pak. Ya, jadi kalau jenengan sekarang sudah 61, ya, kalau itu ditakdirkan oleh Allah umurnya sampai 63 seperti umurnya Rasulullah, berarti tinggal 2 tahun lagi loh Pak. Loh, ayo, tidak ada istilah kita ini apa mikir yang kemarin, yang sudah lalu biarin aja, yang penting next time, 2-3 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan, itu lebih utama daripada 3-40 tahun yang sudah kita lalui kalau itu tidak berfaedah. Dan seorang mukmin itu ya, dia pikirkan sudah yang lalu sudah, tutup buku, Bengkulu, Semarang, ya, dulu, sekarang. Ya. Baik, jadi yang pertama hubbullah, mencintai Allah, yang kedua hubbur Rasul, mencintai Rasul. Nanti kita lihat ayat-ayatnya dan tentunya dengan alasan-alasannya, buktinya. Kemudian yang ketiga adalah hubbul Quran. Ngapunten jamaah sekalian, panjenengan baca Al-Quran sehari semalam berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Ada yang baca Al-Quran sehari 5 kali. Alhamdulillah Ustadz, saya kalau Quran sehari baca 5 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana itu Pak caranya? Anda itu kalau sholat selalu baca Al-Fatihah, itu Al-Quran Pak Ustadz, katanya gitu. Nah, meneng aja saya, diem aja kalau gitu. Iya sih, bukan itu ya. Ada lagi yang bilang apa? Anda ini kalau Al-Quran tidak pernah salah, katanya. Sombong nggak orang seperti ini? Saya kalau Al-Quran tidak pernah salah, katanya. Sombong nggak? Ya nggak sombong, dia tidak pernah baca kok, jadi tidak pernah salah, itu loh. Tapi bukan berarti itu benar loh ya. Lebih baik banyak salah tetapi dia membaca, dia belajar, ketimbang dia nggak pernah salah tapi nggak pernah baca. Ya. Baik, nanti kita akan lihat kalau kita sudah belajar Al-Quran ini, nanti kita belajar dari cucunya Rasulullah. Ya, kita akan tahu ternyata kita ini jauh sekali belum pantas mengatakan betul-betul iman, cinta, paham Al-Quran. Ya, nanti kita akan belajar itu ya. Hubbullah, cinta pada Allah. Ya, saya tegaskan, hubbullah, cinta pada Allah, Al-Baqarah 165. Kemudian hubbur Rasul, Al-Imran ayat yang ke-31, juga surat Al-Ahzab
surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Ya. Kemudian hubul Quran. Hubul Quran itu cinta Quran ada dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya umatku nggak peduli lagi terhadap Al-Quran. Umatku meninggalkan Al-Quran. Umatku tidak cinta kepada Al-Quran. Yang ngeri lagi, kaitannya hubul Quran ini dengan firman Allah yang ada dalam surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan. Yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang hubul Quran, orang yang betul-betul cinta pada Al-Quran itu nikmatnya hidup. Boleh ikutin saja mas kalian. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kata Imam Al-Hasan itu maksudnya yaitu cucunya Rasulullah, putranya Ali apa? Kita ini belum dikatakan betul-betul iman cinta pada Al-Quran kecuali ketika kita membaca ayat tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat, kita ngeri, kita menangis, kita sedih, dan kita minta pertolongan kepada Allah akan dijauhkan dari neraka, azab, ya, laknat dan lain sebagainya. Juga ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, ya, kita gembira dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surganya Allah tersebut. Itu nggak mungkin jamaah sekalian kita bisa lakukan kalau kita tidak paham. Maka minimalnya adanya Quran tarjamah itu dibaca. Ngapunten ya jamaah sekalian, mohon maaf. Siapa di antara jamaah ini yang sudah pernah menghatamkan membaca terjemahnya Al-Quran? Umumnya dengan sudah nggak mudah loh. Halo? Ya. Jadi saya sekarang ini untuk di pengajian ibu-ibu itu ada program apa? Biar merasakan nikmatnya sholat dan juga Al-Quran ya, dari yang pendek-pendek. Karena dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kan sudah hafal. Tapi saya berikan tugas untuk ngerti artinya. Dan alhamdulillah setelah sekarang ini sholatnya agak berbeda. Nggak cepet-cepet juga bisa menikmati sholatnya. Kita sendiri yang sudah menaikkan ibadah haji dan umrah, saya doakan panjenengan yang belum menaikkan ibadah haji dan umrah, semoga Allah mudahkan, lancarkan dalam menaikkan ibadah haji dan umrah. Amin ya. Itu kita kan tidak paham, tapi karena imamnya, baik imam ketika di Nabawi ya, Masjid Nabawi ataupun di Makkah Al-Mukarramah, itu ketika membaca kok kita bisa tersentuh karena mereka membacanya dengan hati sehingga bisa menularkan kebaikan itu. Nah, kalau kita ini bacanya tidak dengan hati ya cuma hafalan saja, tambah lagi kita tidak ngerti, ya sudah. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena mudah, iya karena nasta'in. Tapi kalau kita di sana kita tidak ngerti, tapi kok yang imamnya karena bacanya dengan hatinya, artinya dengan pemahaman dan hatinya, itu nikmat ya. Baik. Nah, kemudian yang keempat, hubul akhirah. Mencintai akhirat. Hubullah, cinta Allah. Hubul Rasul, cinta Rasul, ya. Hubul Quran, cinta Quran, dan hubul akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat jemaah sekalian, dunia ini hanya sebentar. Ingat,
dunia ini hanya sebentar, akhirat sebentar lagi. Ya. Jadi akhirat sebentar lagi. Dunia ini akan kita tinggal dan kita akan menuju akhirat. Mbok yang jenengan tumpuk-tumpuk, yang jenengan punya apa? Nanti kalau kita mati ditinggal. Ya, makanya apa? Yang bisa menemani kita itu adalah amal soleh kita. Kita cintai betul, kita maksimalkan. Mohon maaf nih, apalagi jenengan yang sudah merasa tua, yang sudah sering sakit-sakitan, sebaiknya segera panjenengan ngomong sama istri sama anak, yaitu untuk wasiat wakaf jariah. Penting sekali. Kenapa? Kalau kita menggunakan wasiat wakaf jariah, maka bisa sepertiganya untuk amal kita. Memang Allah kasih kita kok. Masalah anak, istri, cucu itu nanti ada sendiri rezekinya kok. Kenapa? Karena yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangin, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal amal yang terbaik. Amin. Ya, mohon maaf. Ilustrasinya Pak, anggap rumah kita ini 1 triliun. Cuma umpama aja kok ya. Ya. Ya kalau 1 triliun susah ngitungnya. Anggap 100 juta Pak. Kalau kita gunakan wasiat sepertiga, maka yang 30 jutanya bisa diwakafkan jariah atas nama kita. Tetapi kalau kita tidak berwasiat wakaf jariah, kita mati, itu hanya menjadi waris saja. Waris sangat tergantung anak-anak kita. Soleh nggak dia? Baik nggak dia? Anak kita alhamdulillah insya Allah. Bantu kita bagaimana? Dan rasanya nggak akan mungkin sebanyak yang kita inginkan. Bukankah dulunya dengan cari duit, cari nafkah, cari rezeki, memang pingin bisa beramal yang banyak? Ya dimanfaatkan itu. Kita mati tidak meninggalkan waris, tidak disalahkan. Gimana memahami hadis Nabi ketika ada sahabat Mu'adz bin Jabal? Sahabat Mu'adz bin Jabal itu Pak punya emas, ya mungkin separuh inilah, separuh botol ini. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta yang paling sangat saya cintai. Saya infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, ambil itu. Kenapa ya Rasulullah? Saya ikhlas kok. Ambil. Wahai Mu'adz, lebih baik kamu meninggal dalam keadaan mewarisi harta yang banyak cukup untuk anak istrimu, ketimbang, nah ini kata-kata ini yang nggak diambil, ketimbang ini kamu segera kamu semua sedekahkan, tetapi anak istrimu menjadi beban orang lain atau tanggungan orang lain. Ya, jadi bukan kita semua juga nggak boleh. Jadi kalau kita pakaiin wasiat itu Pak bisa sepertiga. Saya udah bilang ke istri saya, yang nanti kalau waktu aku meninggal, rumah ini ya yang sekian jutanya wajib nanti ya diwakafkan jariah atas nama aku. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Kalau nggak nunaikan urusan dia dengan urusan istri dengan anak. Tapi sekali lagi, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita baiki dan perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik tentunya. Baik, yang kelima, 1-4 tadi kan dari saya jamaah sekalian. 5 kecintaan, ini kita belum uraiannya Pak ya. Hubullah, cinta Allah, hubul Rasul, cinta Rasul, hubul Quran, cinta Quran, ya. Hubul akhirah, cinta akhirat. Yang kelima, 1-4 dari saya. Nah yang kelima gantian dari jamaah, biar nggak saya terus semuanya. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Hubullah, hubul Rasul, hubul Quran, hubul akhirah. Satu lagi, sampai nggak ngerti nggak tahu nanti juga saya kasih tahu. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama Pak. Monggo, siapa nak kasih jawab?
Monggo Pak. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi. Cinta istri. Yang lainnya nggak dicintain, hanya istri aja. Anak, mantu, mertua, enggak. Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Cinta keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik sekali jawabannya, juga mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ayo. Pura-pura mikirin jangan terlalu lama. Yang kelima, qada dan qadar itu iman, Pak. Iman kepada takdir, qada dan qadar. Ini cinta. Yang tadi cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti tidak dianugerahi oleh Allah. Jadi yang kelima apa? Wah, egois banget ini. Cinta diri sendiri egois banget. Al-ananiyah. Jadi yang kelima adalah hubul ahlul akhirah, hubul ahlul jannah, yaitu mencintai ahli jannah, ahli surga. Ketika kita mencintai ahli surga, berarti kita tuntutannya adalah akan banyak membaca, mempelajari, belajar dari orang-orang yang sudah jelas dijamin masuk surga. Jelas para al-anbiya, para nabi dan rasul. Ya. Kalau tabi'in generasi kedua, ketiga itu amaliyahnya, tapi belum ada jaminan ahli surga. Ya. Dan yang kita khawatir dari satu riwayat Nabi itu mengerikan sekali. Apa itu? Adanya seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga. Baik sekali. Saking baiknya itu apa? Orang mengatakan ini pasti surga. Karena tidak tampak sedikit pun amalannya, amalan yang buruk ahli neraka. Tapi apa yang terjadi? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, dia melakukan amalan ahli neraka dan dia akhirnya menjadi penghuni neraka. Su'ul khatimah. Sebaliknya, yang kedua, ada orang melakukan amalan-amalan neraka. Jahat sekali dia, buruk sekali. Saking buruk jahatnya tak tampak kebaikan pada dirinya. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, dia melakukan amalan-amalan ahli surga yang kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang sering saya sampaikan doa, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Maka dimanapun kita berada, ingat firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Baik, pada pagi ini kita akan sambung, yaitu satu poin saja, yaitu bukti tandanya bukti kita cinta pada Allah. Yang pertama, jadi kalau belum seperti ini berarti kita belum cintanya benar kepada Allah. Cinta iman kita berarti hanya dalam lidah pengakuan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ubudillah wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Al-Bukhari. Orang yang betul-betul cinta imannya kepada Allah benar, maka dia akan beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kita tahu inti dakwah para nabi dan rasul seperti Allah nyatakan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul membawa misi yang sama, apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, menjauhi taghut. Taghut itu apa? Iblis laknatullah, kahin-kahin, dukun-dukun para tidak normal, hakim-hakim yang jahat, hakim-hakim yang tidak memutuskan dengan adil, dengan benar. Itu taghut, rusak itu. Terus penguasa-penguasa yang zalim, yang menolak hukum syariat Allah, itu juga taghut. Bahkan seseorang yang senang dipuji-puji sanjung, dikultus-kultuskan, itu juga taghut.
dan segala sesuatu yang memalingkan diri kita dari ibadah mengingat Allah itu juga tauhid harus lepaskan. Ya. Jadi suami istri bisa jadi tauhid. Kendaraannya bisa, sudah tahu 5-7 menit lagi adzan maghrib, malah nyuci motor, malah nyuci mobil. Ya, pas Allahu Akbar, Pak adzan, ya nanggung nih. Nanggunglah, kamu udah tahu 5-10 menit lagi mau adzan ke malah nguplek itu. Itu namanya orang yang disibukkan oleh dunia. Ya. Ya, alhamdulillah kalau yang jamaah di sini alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1 ya. Amin. Jam 2 banyak ya. Maksudnya dulu sebelum ngerti, sebelum belajar, sebelum ngaji. Ya. Ini yang pertama. Buktinya cinta kepada Allah, bukti cinta imannya kepada Allah dibuktikan beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, buktinya cinta kepada Allah itu apa? Senang, sungguh-sungguh semangat. Senang, sungguh-sungguh semangat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kenapa ada kata-kata senang, semangat, dan sungguh-sungguh? Karena ini kaitannya dengan roh ikhlas. Sahabat Nabi jamaah sekalian sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Kenapa? Ini Pak rahasianya. Ruh ikhlas ini sudah sampai terpatri dalam kalbu mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus maunya yang terbaik dalam ibadah ini. Hanya orang yang betul-betul cintanya, imannya kepada Allah benar, pasti senang, semangat, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apunten, jamaah pernah malas? Pernah malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Terus biar nggak malas gimana caranya dalam ibadah? Biar nggak malas, semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Jadi biar semangat jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Bolak-balik sering saya sampaikan, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita tentunya dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Yang kedua ya, tandanya orang yang cinta iman kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Senang, semangat, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang ketiga, bukti dia betul-betul cinta iman kepada Allah. Yang ketiga adalah bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Yang sebenarnya itu bukan kecilnya, bukan kurangnya karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi kecilnya kita dalam bersyukur. Syukur kita yang kurang, sehingga banyak berkeluh kesah, sehingga ini gitu, ini itu kurang terus. Selalu masalahnya melihat yang di samping kita. Padahal kalau masalah dunia itu lihat yang di bawah kita. Makanya yang naik mobil, alhamdulillah saya naik mobil. Teman tetangga naik motor, yang naik motor alhamdulillah saya naik motor. Tetangga teman naik sepeda, yang naik sepeda alhamdulillah saya naik sepeda. Itu teman tetangga jalan kaki, yang jalan kaki alhamdulillah saya jalan kaki sehat. Itu tetangga sakit stroke ya. Yang sakit stroke alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa berdoa, mendoakan yang lain, masih bisa bertobat, masih bisa berzikir, masih bisa baca Quran. Itu tetangga mati nggak balik lagi gitu. Jadi kalau begitu yang ada melihatnya di bawah terus, dia akan bersyukur. Ya sekali waktu bolehlah lihat di atas untuk memacu diri. Dan orang beriman harus selalu terpacu dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Berpacu dalam ibadah. Iya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga tadi apa? Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apunten saya tanya, sama sekalian ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Ambil. Jamaah ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur berarti nggak sabar.
Kalau syukur Pak, zaman sekarang, kalau syukur itu kaitannya dengan yang enak-enak, yang menyenangkan. Punya ini, punya itu, kemudahan, fasilitas finansialnya ada. Kalau sabar mau maaf, itu dengan banyak jalan yang kurang enak. Yang jatuh lah, yang sakit lah, yang ketipu lah, yang terzalimi lah. Ya. Yang difitnah lah. Pokoknya banyak yang nggak enak-enak aja kalau sabar itu. Jadi pertanyaan saya, jamaah ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Dua-duanya. Hari ini terus syukur, besok sabar gitu Pak. Hari ini enak, besok enak gitu. Jadi ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Maksudnya terserah Allah apa? Yang penting kita lakukan. Apakah ini dinilai oleh Allah sabar? Apakah dinilai oleh Allah syukur? Yang keempat, yang pertama tadi masih ingat ya? Ulangi ya. Jadi tanda bukti cinta iman pada Allah, satu, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, senang, semangat, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang keempat, ya, yang keempat buktinya cinta kepada Allah apa? Tarkul haram wa riba. Kenapa? Selamanya kita nggak akan bisa betul-betul mencintai Allah kalau kita masih bergelayutan, masih diselimuti dengan yang haram dan riba. Harus diputus, harus dilepas. Ya, satu contoh saja jamaah sekalian masih ingat ketika ada seorang dalam hadis Sahih Bukhari, seorang laki-laki yang safar dari nafkah rezeki, jauh dia tinggalkan kampung halamannya, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, wajahnya, pakaiannya, dirinya penuh dengan debu. Ya mudu ya dahu. Kemudian dia menadakan tangannya, berdoa sambil menangis-nangis, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil menangis-nangis dia berdoa, tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Diulang-ulangi lagi. Maka doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Yang ngeri lagi contoh yang kedua, yaitu haji. Sambil menangis-nangis dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Teman-teman, sahabat-sahabatnya, jamaah semua memuji dia. Masya Allah, ini ibadahnya orang ini istimewa sekali. Tawafnya, sa'inya, wukufnya di padang Arafah, di Musdalifah, lempar jamaratnya, berulang kali dia tawaf, dan berulang kali dia betul-betul sholat jamaahnya, tidak pernah dilepas, tidak pernah ketinggalan. Sambil bertalbiyah dia menangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawabnya malaikat? La labbaik wala sya'dik, la labbaik wala sya'dik. Kan labbaik Allahumma labbaik itu kan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sya'dik. Enggak, Allah enggak manggil kamu, kamu datang sendiri, mau memenuhi sendiri. Walaupun teman, sahabat-sahabat itu memuji, menyanjung ibadah kamu, tetapi dalam pandangan Allah tidak ada nilainya yang semua kamu lakukan, karena kamu datang dengan yang haram dan riba. Makanya Rasul menyatakan al halal bayin wal haram bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram subhat, yaitu meragukan. Yang meragukan saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Hanya jangan begini berpikirnya, wah kalau tidak gini, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya kendaraan dan lain sebagainya. Jangan kita mudah dibisiki dengan bisikan syaitan yang sebetulnya itu merusak diri kita. Ya. Terkadang kita membeli sesuatu itu tidak
berdasarkan butuh kita, tapi mau kita. Ya, kalau nanti keinginan Pak nggak akan kurang kok, nggak akan cukup. Ya, baik ya. Jadi itu yang ke berapa tadi? Keempat ya. Kita cukupkan satu poin lagi. Yang kelima, banyak tanda-tanda, tapi yang kelima apa? Tandanya orang itu betul-betul cinta iman kepada Allah. Ya, yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah tazkiyatun nufus. Orang yang cinta kepada Allah itu selalu membersihkan hatinya. Ya, penyakit hati nggak boleh ada pada dirinya, karena nanti menghalang-halangi. Banyak sekali penyakit hati. Ngapunten, jamaah kira-kira siap nggak? Saya mau kasih satu PR saja. Siap ya? Mau ya? Deal ya? Satu PR saja. Siap ya Pak? Ya. Pak Kasno siap ya? Pasukannya. Pokoknya saya tahunya Pak Kasno. Ya. Jadi PR-nya cuma satu saja. Satu saja PR dari saya. Untuk bulan depan, satu saja PR-nya apa? Tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. Ya. Satu saja PR-nya. Ya terserah. Tadi kan sudah deal tadi. Ya. Syaratnya cuma satu juga. Dapat nggak dapat, yang penting datang. Dah aja. Ngeri juga saya. Ya. Jadi gara-gara PR ini nggak datang, repot juga. 31 penyakit hati. Semakin kita tahu banyak penyakit hati pada diri kita, insya Allah kita akan jauh dari keburukan, dan insya Allah kita akan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan ridha Allah. Jadi ini poinnya yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Insya Allah nanti kita akan bersambung bagaimana tanda bukti cinta pada Rasul, tanda cinta kita pada Al-Quran, kepada akhirat, dan juga kepada ahlul jannah, kepada orang-orang yang jelas-jelas ahli surga. Baik, saya beri kesempatan 5-10 menit jika ada pertanyaan atau ada yang mau menanyakan atau ada yang bahkan mau menambahkan. Monggo silakan. Dari poin yang saya sampaikan tadi atau punya pertanyaan yang lain, silakan monggo. Monggo silakan. Monggo Pak, ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau tidak menanyakan mungkin menambahkan. Nah, berarti jenengan aja Pak yang tanya Pak. Baik ya, sudah. Berarti kalau tidak ada, kita berdoa. Boleh kita lazimkan kembali Pak, doa-doa yang insya Allah pernah saya sampaikan, insya Allah akan merubah kehidupan kita, akan jauh lebih baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Saya ulangi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih,
pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Udah lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik dan Anda segera tunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tundaikan, sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus, bergiliran bercendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.